Oke, kau pasti tahu pengalaman hidupmu sendiri di tahun 2025. Ini sampai aku catat nih pengalaman hidupku 2025 biar aku ingat gitu. Dan ya aku pakai TikTok untuk mengingatnya. Oke, yang pertama aku berhasil menghasilkan uang. Pengalaman pertama aku adalah berhasil menghasilkan uang dari tanganku sendiri dan mendapatkan apa yang ku mau dengan keringatku sendiri. Pengalamanku yang lain, yang kedua adalah aku banyak ikut komunitas-komunitas, dan yang paling solid untuk sampai sekarang adalah komunitas bahasa Inggris. Itu sangat solid. Dan dari komunitas itu aku bertemu dengan Bang Kamil dan Bang Eko, dan kami bertiga membuat komunitas yang membangun, yang ingin membentuk ekosistem. Nama komunitasku adalah Diskusi Pemuda Banua, dan niatku dari awal untuk mencari keuntungan, bukan mencari kebenaran. Ya, berkembang sudah 3 bulan kita punya bahasa Inggris, olahraga, dan diskusi biasa, dan punya basement juga. 3 bulan itu. Sebenarnya di tengah-tengah komunitas itu ada cerita bahwa aku punya pacar gitu, dan kita melakukan hal-hal yang gila, bahkan berisiko. Tapi ya ternyata dia emang gila. Aku dicaci makinya, dihinanya dengan kata-kata yang kasar, dan dia pernah memukulku. Akhir yang bagus kan. Sebenarnya sebelum aku pacaran sama dia, aku pernah pacaran dengan cewek Banjarmasin, dan aku nekat ke sana sendirian. Sampai di jalan itu sampai aku jatuh dan bengkak kakiku dan cedera, intinya bengkak lah. Ya sialan emang. Pas aku cari-cari, bahkan dia gak mau menemukan sama sekali. Kan sialan, cewek sialan emang gitu. Fuck. Dan cerita pertama kali saat aku bertemu dengan cewek Banjarmasin ini, dia kan mau masuk ke Universitas Antasari gitu. Jadi aku datang. Pas itu aku menyamar jadi mahasiswa gitu, calon mahasiswa. Jadi ya aku menyamar. Ternyata aku diperbolehkan. Saat aku masuk ke dalam kelas itu, aku disuruh untuk mengisi identitas oleh satpam dan pengawasnya. Nah, karena aku nggak punya apa-apa, KTP dan lain-lain gitu, jadi aku bicaranya ke satpamnya gitu, dan bilang bahwa aku lupa gitu, karena ya aku ini sibuk banget di rumah sampai aku kelupaan membawa identitasku. Dan ini aku sangat-sangat minta maaf karena ini kesalahanku sendiri gitu. Aku dinasihati oleh pengawas dan satpamnya, dan ya aku bicara kepada satpam dan pengawasnya, ini salah saya, jadi saya minta maaf, mungkin saya harus mengulang untuk tahun depan gitu. Jadi ya mohon berterima kasih benar karena Pian sudah membantu sejauh ini. Padahal aku sama sekali penyusup di dalam sana. Dan itu belum berakhir. Saat aku keluar, ada ibu-ibu penasaran gitu bertanya padaku, kamu tadi kenapa dikeluarkan? Jadi aku bilang bahwa aku lupa, bla bla bla, itulah. Karena aku dinasihati dan dibanding-bandingkan bahwa anaknya lebih pintar daripada aku. Tapi intinya aku tetap bertemu dengan cewek Banjarmasin itu. Ya nunggu dia 3 jam untuk menyelesaikan ujian calon maba di Universitas Antasari. Dan ya di 2025 aku pernah jadi sales jasa gambar, sales mobil, dan sales kipas manual itu yang di perjalanan. Karena gak ada yang beli, aku tidur di masjid gitu untuk istirahat. Ya aku padahal punya privilege gitu, kenapa aku harus berusaha untuk hal yang kecil, keuntungan yang kecil? Kan itu bodoh. Aku main trading, rugi 6 juta, dan aku punya itulah namanya Right Rock, dan waktu karena dia sales, dan aku sangat tertarik untuk jadi sales karena keuntungannya besar dan cepat. Dan sales juga selain keuntungannya besar dan cepat, dia juga gak perlu modal karena dia menjualkan barang orang lain. Itulah kenapa aku sangat tertarik jadi sales. Dan ya aku berhenti jadi sales mobil, beralih menjadi sales tronton karena ditawarkan oleh komisinya yang lebih besar daripada sales mobil. Sales tronton itu ya aku dikasih upah 50 juta setiap satu kali menjualnya. Nah yang susah itu adalah pasarnya itu adalah orang-orang tambang dan orang-orang yang membawa sawit.
Dengan kata lain, bagaimana caranya aku bisa masuk ke sana? Inilah ceritaku selanjutnya, bahwa nanti di 2026 aku akan fokus belajar elektro. Kenapa aku jadi elektro? Karena mobil-mobil dan zaman sekarang teknologi itu sangat memerlukan elektro, sangat perlu orang elektro. Pertama, alasan kenapa aku mempelajari elektro karena aku bisa masuk ke sana di bidang pertambangan atau bidang industri yang lebih besar kayak Tesla. Dia perlu elektro kan untuk merakitnya. Atau gini aja, energi itu kan dari surya, untuk menjadi listrik memerlukan perubahan listrik ya. Dan itu juga berlaku ke mobil, ke generator, ke macam-macam gitu. Makanya aku sangat tertarik sekarang untuk mempelajari dan mendalami masalah elektro. Dan elektro di dalam bidangku untuk perbaikan ini sangat kecil dan sangat langka. Dengan kata lain, karena saking langkanya, aku nggak perlu persaingan gitu. Ibaratnya aku yang diambil orang gitu, aku yang diperebutkan orang karena langka. Ibaratnya aku emas gitu, dan yang lain kalau umum itu kayak batu aja di mata orang tersebut. Karena misalkan aku nggak ada atau kerusakan di bidang elektronik yang mereka nggak paham itu, karena elektronik ini sangat rumit yang mereka nggak paham. Dengan kata lain, itu kerugiannya, waktunya akan terbuang, itu kerugiannya lebih besar gitu. Makanya industri besar itu mungkin perlu, bukan mungkin lagi, tapi sudah aku analisa bahwa elektro itu adalah masa depan, industri masa depan, dan jaminannya lumayan besar gitu. Mungkin 2026 aku akan fokus ke elektronik dan menyampingkan salesku, menyampingkan ilmu salesku. Mungkin di suatu saat yang tepat aku akan mengambilnya kembali lagi untuk berjualan lagi. Dan semua ceritaku, semua kisahku itu sebetulnya gak penting gitu. Yang penting eksekusinya. Yang penting eksekusinya dan hasilnya. Jadi ya ini cerita nyata gitu. Mana mungkin aku berdusta untuk diriku sendiri gitu. Dan buat apa juga aku bohong-bohong gitu. Karena gak ada untungnya buat aku. Satu lagi, ya aku sedang PDKT sama cewek dan gak imut, cantik, tapi ternyata dia namanya, sialannya adalah namanya mirip sama mantanku yang masokis itu. Dasar sialan emang. Dah, aneh aja lah. Ini cerita 2005, mungkin banyak yang terlewatkan sampai aku catat nih. Ada yang kada penting juga sih. Jadi oke lah, dah. Selamat tinggal 2025. Syuting pas banjir, nah aku syuting pas banjir. Banjir ya. Dah, aneh-aneh aja lah.